speaker yang menginisiasi konsep dan melatih nilai-nilai strength, integrity, purpose atau SIP bagi berbagai organisasi komersial, pendidikan maupun sosial. Ari terlibat dalam beberapa social project seperti Rumah Kreatif Anak Terlantar, Mushroom Center bagi korban gempa Jogja, Lembaga Pelatihan Komputer di Nias, klinik gratis bersama Obor Berkat Indonesia bagi warga kurang mampu, pengairan dan pembangunan toilet publik di Desa Oevavi Kupang. Selain itu, Ari juga mendirikan Level Up Community, sebuah kreatif social enterprise yang menggali strength anak-anak muda dan para profesional muda. Dalam komunitas kreatif Indonesia, sosok arsitek Ari M. Wibowo dikenal sebagai seorang social entrepreneur. Buah karya yang paling dikenal dari pendiri dan kreatif director dari studio arsitektur Ari dan teman Architect and Designers. Rumah kreatif mengantarkannya menjadi finalis International Young Creative Entrepreneur Award Design Sector yang diadakan oleh British Council pada tahun 2011 dan 2012. Nah, Siapa itu dia penulis dia, buku ya? ini dia yang nanti bisa pemirsa bawa pulang. Pasti ya, kan? bisa dibawa pulang dan sepertinya kalau kita panggil ke sini seru kali ya kita ngobrol-ngobrol. Boleh, saya juga pengen nanya masalah buku-buku boleh, ini. ya? Boleh kita panggil sekarang? Boleh. Kita panggil sekarang. Oke, selamat datang Mas Ari. Tepuk tangan dong. Nah, ini dia. Ini dia. Halo, apa kabar, Mas Ari? Silakan duduk. Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol soal bukunya nih, Mas. Nah. Nah untuk pemirsa yang ada di rumah, ini dia bukunya Mas Ari M. Wibowo. M-nya apa, Mas? M-nya sebenarnya saya pengennya Matthew. Jadi cuman dikasih nama orang tua saya Mardi ya. Mardi, Ari Mardi Wibowo atau Ari M. Wibowo ya. Dan pastinya ini menginspirasi sekali, banyak motivasi di dalam sana. Dan kita mungkin sebelum ngomong sama Mas Ari juga bahas soal latar belakang Hari Buku kali ya, Zek? boleh. Nah, latar belakang Hari Buku ini pemirsa, jadi memang dicanangkannya dari tahun 2002 lalu, kemudian akhirnya disahkan nih pada tahun 2010 oleh Menteri Pendidikan pada waktu itu Abdul Malik Fajar, dan akhirnya keluarlah tanggal 17 Mei di tahun 2010 berarti waktu itu ya, menjadi Hari Buku Nasional agar ya itu dia masyarakat jadi gemar membaca kembali. Iya. Gitu ya, Mas, nah, ya. ngomong masalah gemar membaca, ini kan menjadi salah satu kebiasaan mungkin masyarakat yang gemar membaca. Tapi sebagian bangsa Indonesia, data dari UNESCO bahwa 1 tahun aja masyarakat Indonesia itu satu buku aja kita nggak baca. Melihat hal itu, Mas Ari miris nggak sih, Mas, sebenarnya? Sangat miris sih. Sangat miris. Ya, sangat menyedihkan karena basically sebetulnya tanpa pembaca ya nothing gitu. Iya, betul. Sebenarnya apa sih, Mas, yang membuat masyarakat Indonesia itu malas untuk membaca? Apakah memang fasilitas yang ada di Indonesia juga tidak bisa diakomodir kah? Atau memang karena kebawaan sendiri memang kita juga bawaannya malas orang untuk Indonesia baca. kayak gitu. Ya, ada banyak hal sih, tapi menurut saya salah satu hal yang paling mempengaruhi hal itu adalah kalau kita ingat pada waktu sekolah dulu ya, itu ada begitu banyak yang kita lakukan ya, kita suruh baca ini, suruh belajar itu dan sebagainya, tapi tanpa pernah kita diajar atau difasilitasi untuk menemukan bacaan apa yang kita suka. Karena basically orang pasti akan membaca sesuatu yang memang betul-betul dia suka. Jadi kalau seseorang menemukan apa yang dia suka, hal-hal yang dia suka, pasti dia akan suka membaca hal-hal itu. Karena untuk melatih dan mendapatkan informasi lebih jauh tentang hal-hal yang dia suka, dia pasti akan cari buku yang betul-betul dia suka itu. Nah, itu salah satu hal yang menyebabkan orang jadi malas membaca. Karena nggak pernah dikasih tahu atau nggak pernah cuma dikasih suruh baca ini, tapi nggak suka gitu ya. Oke, nah ini bicara suka atau tidak gitu cara membaca. Nah, Mas Ari ini punya cara yang berbeda gitu dari entah itu penulis-penulis lainnya, pastinya berbeda dong ya pemirsa. Yang penting caranya ini tidak konvensional dan pasti lebih menyenangkan ya, Mas ya, untuk si pembaca ataupun untuk Anda yang suka menulis. Nah, tapi kalau nggak ngomong tahu masalah caranya gimana. Betul. Nah, kalau ngomong masalah suka menulis, kadang kita suka bingung kira-kira diterbitkan di mana, biayanya berapa, suka bingung sih, begitu ya kan. Kemana sih gitu kan. Nah, kita nih punya nih informasinya untuk Anda yang mau menulis buku. Kita lihat sama-sama yang berikut ini. Anda hobi menulis?
Sebagai penulis, melihat nama sendiri tertulis di sebuah buku adalah kebahagiaan tersendiri. Namun tak semua penulis bisa menerbitkan bukunya. Sistem penerbitan konvensional yang memiliki target penjualan tinggi membuat para penulis pemula sulit bersaing dengan para penulis bestseller yang telah terjamin pangsa pasarnya. Mereka sulit menembus penerbit mainstream dan akhirnya mengubur impian mereka menerbitkan buku. Kini dunia penerbitan sudah berevolusi. Anda nggak hanya bisa jadi penulis, namun juga bisa dapat menerbitkan sendiri buku Anda secara gratis. Nulisbuku.com adalah layanan self-publishing berbasis print on demand yang memungkinkan semua penulis bisa mempublikasikan karyanya dalam genre apapun. Tak cukup hanya membantu penulis menerbitkan bukunya secara self-publishing. Nulisbuku.com juga selalu berusaha menjaga komunikasi dengan semua anggotanya dan membentuk komunitas penulis. Selain bertemu komunitasnya di media sosial, Nulisbuku.com juga mengadakan pertemuan atau kopdar setiap 1 bulan sekali yang dimulai sejak Januari 2011. Pertemuan ini dinamakan Nulis Buku Club atau NBC. Itu dia, tepuk tangan dulu dong. Nah, langsung aja nak kita undang salah satu founder dari nulisbuku.com. Oke, selamat datang Mas Ega atau Mas Ega. Wah, selamat datang Mas. Apa kabar? Ega. Silakan duduk. Mau Mas Ari atau Mas Ega yang di sini? Iya. Boleh. Iya. Nah, ini dia sudah datang satu penulis buku, satu lagi foundernya nulisbuku.com. Betul. Nah, ngomong masalah nulisbuku.com ini kabarnya gimana sih asal muasalnya begitu? Terbitnya nulisbuku.com. Oke, sama yang seperti tadi dibilang kalau menerbitkan buku itu susah ya. Betul. Apalagi kalau kita belum pernah menerbitkan buku, nggak punya fans sih gitu kan. Terus karena industri ini kan mesti profit oriented pastinya. Iya, kan. betul. Terus belum ada validasi atau membuktikan bahwa bukunya laku nggak sih. Iya. Meskipun bagus, tapi kalau nggak punya jaminan bahwa laku, penerbit akan sulit. Hitung-hitungan secara ekonomi ya. Jadi terus kemudian tahun 2005 itu saya tahu teknologi ini bahwa di luar negeri udah ada yang melakukannya. Kenapa sih di Indonesia nggak ada gitu kan? Terus saya berserta partner mencoba untuk membuat satu platform yang memungkinkan semua orang bisa menerbitkan buku. Bisa menerbitkan buku berarti saya bisa menerbitkan buku saya sendiri. Siapapun. Itu dimaksud berarti dengan self-publishing gitu ya? Artinya itu sistemnya namanya self-publishing. Jadi swalayan istilahnya. Penulis menerbitkan bukunya sendiri. Dengan adanya nulisbuku.com itu tanpa biaya. Caranya gimana Mas? Jadi pertama diselesaikan dulu. Tulisannya. Oke. Setelah selesai di-upload aja. Sama seperti platform pada umumnya, kita harus registrasi terlebih dahulu. Pastinya, itu sudah pasti. Dan gratis, tenang gratis, aja. tidak bayar ya? Tidak bayar. Oke, baiklah. Kemudian registrasi, terus upload. Setelah itu tentukan harganya sendiri. Oh, kita menentukan sendiri. Oh, jadi kita kayak punya harganya ya buat tulisan kita itu dihargai harga berapa? Oke, jadi baik. Di situ ada profit yang kita pengen berapa sih gitu. Nah, kita nggak mencetak sebelum ada pemesanan. Iya, itu dari tahun 2005. Yes. Dari tahun 2010. 2010. Hingga 2016 sudah berapa banyak penulis yang ikut serta bergabung dalam nulisbuku.com? 60.000 orang lebih yang menjadi member ya. Wow, 60.000 dan kalau misalnya bicara dari 60.000 ini kira-kira gitu ya yang laku. Buku yang terbit itu sekitar hampir 7.000 buku. 7.000 buku. Yang laku seperti Mas Ari salah satunya itu banyak banget. Bahkan ada yang langsung ke penerbit major ketika ketahuan kalau bukunya bagus dan laku. Iya, nah itu pemirsa, jadi misal pemirsa hobinya nulis, bingung mau kemana, bisa langsung diupload di nulisbuku.com ya. Nah, ngomong masalah nulisbuku.com begitu ya Mas Ega, hak ciptanya bagaimana? Jadi undang-undang hak cipta kita itu menyebutkan bahwa semua karya, buku, tulisan, lagu yang dipublish untuk publik itu otomatis menjadi hak cipta kita. Oke, jadi aman ya? Aman. Jadi nggak perlu daftarkan dulu. Oke. Oke, itu dia pemirsa. Jadi mekanisme tadi sudah dijelaskan. Maunya yang jelas harus punya naskah dulu. Oh iya, naskahnya ini minimal berapa? Kalau misalnya untuk di nulisbuku.com? 50 halaman untuk A4.
50 halaman untuk A4 atau 100 halaman yang A5 lah ya. Oke, itu dia jelas tuh. Jadi untuk Anda yang masih bingung, saya hobi nulis, saya pengen deh punya buku tapi harus kemana? Ini dia nulisbuku.com. Kalau biasanya kan kita paling nulis dulu di diary, nulis dulu gitu ya. Karena bingung mau karena nggak ada alasan nggak punya buku. Jadi kami punya impian bahwa satu orang itu minimal dalam hidupnya ini menulis satu buku. Untuk apa? Untuk anak cucu kita. Untuk anak cucu supaya kita. tahu. Legacy ya. Legacy, warisan. Betul. Nah, tapi kan maksudnya untuk Indonesia sendiri bagaimana sih sebenarnya cara untuk masyarakat Indonesia untuk gemar menulis buku? Tapi jangan dijawab dulu. Kita jeda iklan dulu pemirsa, karena sesaat lagi kita akan mendapatkan jawaban begitu ya, Naya. Dan pastinya pemirsa jangan lupa juga untuk bergabung di Intermezzo, nanti juga pemirsa bisa dapetin buku yang ditulis oleh Mas Ari. Sesaat lagi tetap di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Bergegaslah kawan.